بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وجميع أصحابه. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah dengan hidayahnya, dengan rahmat yang Allah berikan. Allah condongkan hati dan langkah kita bisa hadir dan duduk di majelis ilmu ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai wujud takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ridha Allah kita senantiasa mendapatkan kemudahan, mudahan dalam setiap urusan kita, khususnya memudahkan kita bisa memahami apa yang sedang kita pelajari dari Al-Quran, terlebih lagi bisa mengamalkan. Alhamdulillah, sudah tinggal seperempat juz lagi ya, sudah selesai juz satu ini, mengulang murajaah yang bisa lebih cepat ya. Kemarin memang tidak sampai satu halaman ya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan dari surat Al-Baqarah ayat ke-104 setelah sebelumnya kita membahas tentang sihir ya. Tentang sihir yang beredar atau yang banyak terjadi di negeri Babilonia ya. Irak kalau sekarang ya. Kalau kita perhatikan dari segi politik pun memang ya, Irak itu kota atau negara yang penuh dengan carut marut. Itu bukan hanya sekarang ya. Jadi kalau sekarang Irak ya, negara Islam itu selalu selalu terjadi huru hara ya, itu memang sudah sunatullah, sudah seperti itu ya. Kalau kita perhatikan bahkan sebelum ya Nabi Muhammad ya, atau ajaran Islam berkembang di Irak, jadi bukan karena Islamnya ya, memang sudah sunatullah, sudah seperti itu ya. Bahkan dulu ya, di ayat 102 ya, itu banyak menjelaskan tentang sihir yang ya, terjadi, itu yang banyak beredar di negeri Babilonia ya. Sekarang Irak, sampai sekarang ya, Irak itu tidak ya, selalu terjadi huru hara ya. Baik, kita langsung terjemahkan nanti ayat 104 ya. Kita buka dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung terjemahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka beriman, la taqulu,
janganlah kalian berkata ra'ina, peliharalah kami, ra'a yura'i, wa qulu, dan kalian katakanlah, ya, sebagai pengganti dari ra'ina, kata Allah, kalian katakan unzurna, tunggulah atau perhatikanlah kami, ya. Jadi dulu para sahabat dilarang untuk mengatakan ra'ina kepada Rasulullah, ya. Sebagai gantinya Allah perintahkan untuk berkata unzurna, perhatikanlah kami, wasma'u, dan kalian dengarkanlah, ya, dengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir, azabun alim, siksa yang pedih, ya. Jadi larangan untuk mengatakan ra'ina. Ra'ina artinya jagalah, peliharalah kami, ya. Secara arti positif, ya, sahabat meminta kepada Nabi, ya, untuk menjaga mereka, ra'ina. Nah, oleh orang Yahudi, nah, kembali lagi jadi orang Yahudi, ya. Orang Yahudi itu diplesetkan ra'ina menjadi ra'una. Ra'una mempunyai makna yang lain. Itu maknanya ya ahmak. Ahmak itu apa? Bukan. Jahilnya jahil. Jahilnya murakkab. Ahmak, ya, bahasa Arabnya. Jadi ahmak itu kasar, ya. Jadi kalau tingkatan bodoh itu lebih rendah dari bodoh. Itu ahmak. Apa bahasa kitanya? Ya, pokoknya itulah, ya. Ya pokoknya ahmak namanya, ya. Yal minar ru'unah idza aradu ay yahmaku insanan qalu lahu ra'ina, ya, ra'una. Jadi ra'ina diganti ra'una, ya. Itu makanya kalau beda harokat beda makna, ya. Jadi orang Yahudi dipelesetkan maknanya ya ahmak, ya. Jadi ra'unah itu dalam bahasanya orang Yahudi itu maknanya wahai, hei orang bodoh, gitu, ya. Bodohnya bodoh lah, gitu. Ahmak namanya, ya. Falamma sami'al yahudu hadhil laf, ya Allah, ya. Ketika orang Yahudi mendengar para sahabat itu mengatakan ra'ina kepada Nabi, gitu, ya. Ketika orang Yahudi mendengar lafaz ini minal muslimin, dari kalangan orang-orang muslim, qalu fima bainahum. Nah, mereka mengatakan apa yang dikatakan di antara mereka, yaitu ra'una. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghairu musma' wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'na fid din. Kata Allah, di antara orang-orang Yahudi, ya, ada yang mereka itu biasa memutar, yuharrifunal kalim, merubah kalimat dari tempat keluarnya, ya. Jadi mereka kalau dikatakan sami'na wa 'asayna, mereka jawab sami'na wa 'asayna. Kalau kita sami'na wa ata'na. Orang Yahudi sami'na wa 'asayna. Kami dengar, hanya kami durhaka, gitu, ya. Kemudian kata Allah, wara'ina layyam bi alsinatihim. Mereka memutar-mutar lidah mereka tadi, merubah. Ra'ina dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yahudi itu maknanya kedengarnya seperti ra'una, manggil orang bodoh, gitu, ya. Jadi kalau sahabat berkata ra'ina, berarti seakan-akan orang Yahudi memelintirkan perkataan ra'ina menjadi wahai orang bodoh, gitu, ya, ya ahmak. Itu kan maknanya mengejek, gitu, ya. Makanya kata Allah jangan katakan ra'ina, tapi ganti dengan unzurna. Unzurna nggak ada plesetannya, gitu, ya. Kalau sudah unzurna, tidak ada plesetan, ya. Oh, itulah orang Yahudi, ya. Maka kita lihat sekarang orang Yahudi bagaimana kelakuan mereka kepada, ya, kaum muslimin. Hanya memang kalau konflik
Israel Palestina itu memang lebih kepada konflik politik ya. Jadi bukan yang kita perangi itu Yahudinya, bukan, nggak boleh. Pokok Yahudi sama-sama Tuhannya Allah kok. Bahkan orang Yahudi itu lebih bertauhid daripada orang Nasrani. Tuhannya satu. Ya. Kalau Nasrani 3. Jadi kalau yang kita perangi itu, yang sekarang yang kita kecam ya, bukan karena mereka Yahudinya ya. Mereka mau Yahudi mau Nasrani sebodoh kan gitu. Ya, tapi lebih kepada tadi ya, penjajahan. Ya kalau kita perangi lebih dosa lagi kita. Masa kita memerangi orang yang beda agama, kan enggak ya. Jadi yang kita perangi adalah ya penjajahannya, yang kita yang kita ya perangi, yang kita kecam ya. Bukan karena mereka Yahudi, bukan ya. Jadi nggak boleh. Kenapa kita merangi Israel? Karena mereka Yahudi. Bukan. Orang mau mereka Yahudi, mau Hindu, Buddha nggak boleh, Pak. Mana ada. Berarti Islam ini malah sebaliknya nanti. Ya, memerangi orang beda agama. Ya, hati-hati, makanya tuh jangan kenapa kita perangi Israel? Karena mereka Yahudi. Bukan. Ya. Oh, mereka Yahudi, mereka sama-sama bertauhid ya. Kita lanjutkan. Ma yawaddul ladzina kafaru. Ma tidaklah yawaddul ladzina kafaru, orang-orang kafir itu ingin. Min ahlul kitab, baik dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, walal musyrikin, dan tidak pula orang-orang musyrik. Ayyunazzala alaikum, bahwa diturunkan ya atas atau kepada kalian, min khairin min rabbikum, dari kebaikan dari Tuhan kalian. Allah berikan Al-Quran, Allah utus Nabi Muhammad untuk kalian ya, bukan dari bangsa mereka ya. Wallahu, dan yakhtassu, dia ya mengkhususkan, menentukan, birahmatihi, dengan rahmatnya, may yasha, siapa saja yang dia kehendaki. Wallahu dzu, yang mempunyai, yang memiliki al-fadlil azim, karunia yang besar. Kita lanjutkan ayat tentang nasikh mansukh. Masih ingat nasikh mansukh? Masih ingat tidak nasikh yang menghapus, mansukh yang manasakh, ya, apa yang kami hapus, min ayatin, dari satu ayat, au nunsiha, atau kami melupakannya, menjadikan melupa terhadapnya, gitu maksudnya. Nakti, jawabnya nakti, kami datangkan bi khairin, dengan yang lebih baik, minha au misliha, atau semisalnya. Alam ta'lam, apakah tidak kamu mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadirun, maha kuasa ya. Ini ayat tentang nasikh mansukh. Masih ingat? Ya, dalam syariat Islam ya, kita mengenal yang namanya nasikh mansukh, terutama dalam Al-Qur'an ya. Jadi dalam ayatnya ada ayat yang bacaannya masih ada, akan tetapi hukumnya, syariatnya telah dihapus ya. Atau ada ayat yang tidak ada ya, akan tetapi syariatnya masih berlaku ya. Hukum wasiat dalam mawaris, dalam warisan, bab warisan. Wasiat itu untuk saat ini ya, wasiat. Jadi kalau ada seseorang meninggal, kemudian dia berwasiat, meninggalkan wasiat itu wasiat harta maksudnya, bukan wasiat ucapan, nanti kalau saya mati dikuburkan di samping masjid, bukan gitu ya. Jadi wasiatnya berupa harta. Ini kalau misalkan saya meninggal, saya wasiat harta ini, rumah ini ya, ini buat anak angkat saya, atau misalkan rumah ini buat anak pertama saya gitu ya, anak pertama, wasiat ya, ini rumah jangan dijual, buat
anak pertama. Nah, maka wasiat itu boleh tidak dalam Islam saat ini, wasiat kepada ahli waris? Nah, boleh tidak wasiat untuk ahli waris? Hah? Boleh. Dalilnya? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ya. Diwajibkan ketika salah satu dari kalian itu hendak mati, sudah mau sekarat, kemudian dia berwasiat kepada kedua orang tuanya, kepada kerabatnya. Ya. Ayatnya masih ada. Tapi syariatnya wasiat itu masih boleh tidak? Ya la wasiyata liwarithin, kata Nabi. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kenapa? Karena syariatnya sudah digantikan dengan hukum warisan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Dan nanti ada di surat An-Nisa. Ya. Jadi sudah dia pakai bab warisan. Wasiat boleh diberikan, ya, selama untuk ya di luar ahli waris. Di luar ahli waris. Orang tua ahli waris bukan? Bapak ibu ahli waris bukan? Ahli waris. Maka orang tua nggak dapat wasiat, tapi dapat warisan. Sudah ada babnya, berapa persen, berapa banyaknya, gitu ya. Nah, kalau anak angkat baru itu boleh dapat wasiat karena dia bukan ahli waris, ya. Nah, itu tadi ayatnya masih ada. Digantikan dengan ayat yang lain. Nanti di juz 2 ketemu ayatnya tentang wasiat tadi. Ya. Cuma nanti dihapus, mansukh namanya. Mansukh oleh ayat, oleh surat An-Nisa. Nanti di surat An-Nisa kita ketemu. Ya. Surat An-Nisa juz 4, ya, mudah-mudahan ya sampailah ya ngaji warisan ya. Sampai. Nah, itu maksudnya ayat ini. Nah, sekarang ayat tentang rajam, ya, tentang seorang yang zina muhsan. Muhsan itu wanita bersuami yang melakukan zina, ya, dalam hukum Islam mesti dirajam, dilempar sampai mati, ya. Ayatnya ada enggak? Ya, tidak ada. Ya, dalam surat An-Nur Allah hanya menyebutkan az-zaniyatu waz-zani, ya, fajliduhuma kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Ya, perempuan yang berzina, lelaki pezina, ya, ketika mereka berdua berzina, fajliduhuma, kalian jilidlah mereka, ya. Cambuk. Berapa banyak? 100 kali. Ya, kemudian dipisahkan, ya. Nah, selama 1 tahun, ya, diusir, ya, diasingkan. Nah, di situ tidak ada pembahasan tentang rajam. Nah, maka ada ayat yang dihapuskan dari Al-Quran, tapi syariat masih ada. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma, ya. Lelaki tua, ya, dan perempuan tua, maksudnya sudah menikah, gitu ya. Ketika mereka berdua berzina, maka rajamlah ya mereka berdua. Ini contohnya. Lelaki tua. Sampai mati. Semakin pelan semakin menyiksa, matinya lama, ya. Mendingan lebih, ya, makin kencang kan, makin cepat mati. Ya, zina itu dosanya berat, besar, ya, siksanya pun begitu besar. Makanya disiksa di dunia itu tidak ada apa-apanya dengan siksa
akhirat. Ketika dirajam sampai mati dia selesai, maka di akhirat tidak akan mendapatkan hukuman lagi gitu. Orang berzina dia bertaubat ya, dan mudah-mudahan diterima taubatnya, Allah Maha Pengampun. Cuma kalau ya tidak dihukum belum tentu kan gitu. Masalah dihukum nanti yang nggak tahu, kan kita nggak tahu taubatnya diterima oleh Allah ya. Tapi kalau nanti dihukum apa tidaknya di akhirat, wallahu a'lam kan gitu. Tapi kalau orang berzina dia dirajam sampai mati, maka dia tidak akan disiksa di akhirat, nanti selesai urusannya di dunia ya. Alhamdulillah matinya syahid ya, diampuni dosanya karena mau menerima. Sahabat itu ada dulu ngaku berzina, kata Nabi enggak ya, mungkin kamu cuma pegang aja kali. Sahabat meyakinkan Nabi ya, ya Rasulullah betul saya berzina ya, mungkin kamu cuma cium doang kali kan gitu. Nabi itu tidak sampai hati juga sama ya, karena ya orang berzina itu mesti ada saksi. Kalau ini ngaku langsung, karena sahabat ini tahu hukuman di akhirat lebih keras, lebih besar, sehingga ya dia lebih memilih hukuman di dunia ya. Sampai Nabi itu harus beberapa kali mengklarifikasi, mungkin kamu tidak berzina, cuma meluk doang kali ya. Sahabat tadi kekeh ya, betul Rasulullah saya berzina. Nggak ada orang kita ini imannya sama sahabat itu jauh ya. Sahabat itu sampai ngaku berzina. Kenapa? Oh ya. Ada porno yang enggak. Itu mungkin cuma melihat tutorial. Hah? Ya tapi tidak sampai zina tadi ya. Ya dosa lah kalau ngelihat seperti itu. Iya, ya dia dosa lah melihat yang tidak seharusnya kan gitu. Ya. Hah? Ya dosa Bu ya, walaupun dia ya kalau dosanya mungkin tidak sampai zina tadi, tidak sampai zina ya tetap dosa, bukan yang tidak seharusnya dilihat ke dilihat. Hah? Lihat janda. Enggak Pak, enggak dosa ya, cuma harus akad dulu ya. Dia akad dulu, akad ada walinya, ada saksinya, cium randanya nggak apa-apa ya. Ya kalau cium randanya setelah akad ya. Kasihan Pak Ucin ya tolong carikan Pak ya, tolong bantu. Kita membantu sesama muslim Pak ya, beliau sedang membutuhkan. Nah, kita lanjutkan. Alam ta'lam, itu nasikh mansukh ya, nasikh yang menghapus, mansukh yang itu syariatnya ada dalam Islam ya. Artinya di dalam Al-Quran itu kita temukan ayatnya ada, kita membacanya dapat pahala, tapi syariatnya sudah digantikan dengan ayat yang lain gitu ya. Atau ayatnya sudah tidak ada, syariatnya tetap berlaku ya. Itu nasikh mansukh ya. Kita kalau dalam belajar Al-Quran itu memang harus belajar seperti itu. Ada beberapa tahapan dalam memahami Al-Quran ya. Jadi tidak mutlak kita terjemah atau memahami Al-Quran ya begitu saja ya, enggak. Alam ta'lam, apakah tidak ta'lam kamu mengetahui annallaha, bahwasanya Allah lahu mulkus samawati wal ard, baginya miliknya kerajaan langit dan wa ma lakum, dan min dunillah min waliyyin wala nasirin, dan tidak pula nolong. Am, ataukah turiduna
kalian menginginkan, menghendaki, antas lalu bahwa kalian meminta ya Rasulakum kepada Rasul kama suila Musa min qabl, sebagaimana atau seperti apa yang diminta kepada Musa dari sebelumnya, dahulu, maksudnya dulu. Waman yatabaddalil kufur, ganti kekufuran bil iman dengan faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah sesat ya, sawa'as sabil, dari jalan yang lurus ya. Nah, ini penegasan bahwa orang Yahudi terutama khususnya gitu ya, itu selalu meminta ya sesuatu yang pernah diminta kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa dahulu. Nah, jadi kita ini jangan sampai seperti orang Yahudi dahulu. Makanya disindir oleh Allah, apakah kalian menginginkan ya kalian meminta kepada Rasul kalian? Dulu orang-orang kafir itu selalu meminta kepada Nabi Muhammad sesuatu yang di luar nalar, seperti apa yang diminta oleh kaumnya Nabi Musa kepada beliau. Ya, orang kafir dulu meminta apa? Macam-macam bu mintanya. Muhammad, kamu bisa nggak pindahin pohon tuh? Panggil pohon, suruh panggil pohon. Panggil betulan, nyamperin pohon. Apakah mereka beriman? Tidak. Ya, orang kafir meminta bulan itu bahkan terbelah. Ya kan? Bahkan ada suratnya, surat Al-Qamar. Ya. Jadi kalau Nabi Musa itu bisa membelah lautan, Nabi Muhammad lebih hebat, bisa membelah bulan. Dan sekarang terbukti ada retakan yang vertikal gitu, lurus, bulan garis ya, seperti apa namanya, seperti lembah di dalam. Itu sampai sekarang masih ada ya, dan itu terbukti. Belah itu bukan seperti ilusi optikal tukang sihir, bukan ya. Semua orang yang melihat bulan pada saat itu di Arab, di Makkah, bahkan di negeri jauh ya, negeri Yaman, itu sama-sama melihat bulan itu terbelah. Ya qatarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa ayyara ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Jika mereka melihat tanda tersebut, mereka tetap berpaling, dan mereka mengatakan apa? Sihrun mustamir. Nah, ini sihir Muhammad ya, luar biasa sihirnya Muhammad. Jadi sebagaimana yang diminta kaumnya Nabi Musa dulu kepada beliau ya, kama suila Musa min qabl. Nah, maka kita jangan jadi orang seperti itu gitu ya. Wadda katsirun, kita lanjutkan. Wadda katsirun, menginginkan, katsirun kebanyakan, min ahlul kitab, dari ahlul kitab. Lau, jikalau atau sekiranya yaruddunakum, mereka mengembalikan kalian ya, dari golongan dari ahlul kitab, tidak akan hentinya gitu ya, mereka senantiasa ingin bisa mengembalikan ya orang yang sudah beriman, mim ba'di imanikum, dari sesudah imannya kalian, kuffaron, menjadi orang-orang kafir ya. Pengennya ya kita ini jadi orang kafir. Itu sudah dari sananya. Kata Al-Quran sudah seperti itu. Kenapa mereka begitu? Karena hasadan, karena kedengkian, min indi anfusihim, dari sisi diri-diri mereka, min ba'di, sesudah ma tabayyana, telah jelas, telah terang, lahumul haqqu, bagi mereka kebenaran. Ya, buktinya sekarang sudah terbukti ya, sudah nyata kebenaran untuk mereka, tapi mereka tetap ya tidak henti-hentinya untuk menyesatkan umat Islam ya. Maka kata Allah, fa'fu, kalian maafkanlah, wasfahu, kalian biarkanlah, hatta, sehingga atau sampai, ya'tiyallahu, Allah mendatangkan, biamrihi, dengan perintahnya. Jadi tunggulah
Maafkan mereka, biarkan dulu. Tunggu sampai Allah berikan perintah berikutnya. Perintah berikutnya apa nanti? Perintah untuk berjihad memerangi mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadirun, maha kuasa, ya. Jadi dalam masa tunggu itu lebih baik perbanyak ibadah. Kata Allah apa? Wa aqimus shalah. Kalian dirikanlah sholat, ya, wa zakah, dan kalian berikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu, dan apa yang kalian kerjakan di anfusikum bagi khairin, dari kebaikan, tajiduhu, kalian akan mendapatinya indallahi, di sisi Allah. Apa yang kita kerjakan, ya, dari sholat, ya, kemudian beri zakat, maka semua kebaikan itu akan kita dapati kelak di sisi Allah sebagai balasan untuk kita. Innallaha bima ta'maluna basirun, maha. Wa qalu, mereka berkata, orang-orang Yahudi atau orang Nasrani berkata, lan yadkhulul jannah illa man kana hudan, orang yang adalah Yahudi, au Nasara, atau orang Yahudi tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Kata orang Nasrani tidak akan masuk surga kecuali, ya, orang Nasrani, kecuali, ya, kalian menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, kan gitu bahasanya, ya. Tilka, itulah amaniyuhum, angan-angan mereka, ya, itulah, ya, angan-angan mereka, keinginan mereka, angan-angan belak kosong, ya. Kul, katakanlah, hatu, kalian tunjukkanlah, nah, kalian berikanlah. Jadi ini bolehnya kita boleh, ya, diperbolehkannya kita ini memberikan argumen kita, ya. Hatu burhanakum, burhan apa? Bukti-bukti kebenaran, ya. Berikanlah, datangkanlah bukti-bukti kebenaran kalian. Nah, makanya kadang kita ada, ya, kalanya kita berdebat dengan orang-orang ahlul kitab. Itu saling untuk mengadu, boleh. Kamu mengaku benar, saya pun mengaku benar. Maka kita keluarkan argumennya, keluarkan dalilnya. Ayo ngadu yuk, siapa yang benar? Karena kebenaran itu nyata, ya. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ya, kebenaran itu pasti datang, nyata. Ya, tidak akan tercampur dengan kebatilan, gitu, ya. In kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar, ya. Jadi mengadu argumen, mengadu dalil, ya, itu boleh. Malah memang seharusnya seperti itu. Nanti orang yang awam ini lihat, benar nggak Islam ini, betul nggak ajarannya Allah, ya. Yahudi ataupun Nasrani betul nggak, gitu, ya. Bala, ya, tetapi, ya, kata Allah, ya, orang Yahudi bisa masuk Nasrani, bisa masuk surga. Orang Nasrani pun begitu. Cuma kata Allah, yang masuk surga adalah man aslama, siapa yang aslama, berserah diri, menyerahkan wajhahu, wajahnya. Mengapa disebut wajah? Karena wajah adalah anggota tubuh yang paling mulia, gitu, ya. Maka disebut dengan wajhahu, menyerahkan wajahnya. Orang Yahudi bisa, dia selama dia menyerahkan dirinya, ya. Nanti menyerahkan diri ini dalam rangka apa? Mengikuti, ya, nabi terakhir yang dinubuatkan dalam kitab suci mereka. Orang Yahudi bisa masuk surga, orang Nasrani bisa masuk surga selama mereka mengikuti petunjuk kitab sucinya. Dalam kitab suci mereka dinubuatkan mengikuti nabi terakhir itu dari bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad. Menyerahkan wajahnya lillahi, kepada Allah. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat
berbuat kebaikan, ya. Falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahalanya di sisi Tuhan. Walau khaufun, ketakutan alaihim, walahum yahzanun, dan mereka bersedih. Wa qalatil yahud, dan orang Yahudi berkata, gitulah sih langsung ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab kata kerja baru subjek. Indonesia subjek baru Indonesia budi makan. Kalau bahasa Arab makan budi. Waqalatil yahud, dan orang Yahudi berkata, laisatin nasara, tidak ada ya orang Nasrani, ya maksudnya orang Nasrani tidak mempunyai apa-apa, ala syai, atas sesuatu. Tidak ada keterangannya bahwa kita ini harus beragama Nasrani, kata orang Yahudi. Ya, nggak ada dalilnya kita ini harus menjadi orang Nasrani. Lalu nanti kalau jadi orang Nasrani masuk surga. Wa qalatin nasara, dan orang-orang Nasrani berkata, laisatil yahud, tidak ada orang-orang Yahudi ala syai, atas. Jadi mereka saling bantah satu sama lain. Makanya aneh kalau ada orang, mohon maaf, kalau ada orang Nasrani di Indonesia membela Israel. Orang Yahudi di sana itu selalu menjelekkan orang Nasrani, orang Islam dijelekkan, orang Nasrani dijelekkan. Bahkan kita lihat videonya itu banyak orang Nasrani lewat diludahi. Ya. Itu orang kelakuan orang Yahudi di sana. Ya, tapi orang Nasrani di Indonesia mati-matian membela Israel, kan aneh. Karena mereka bukan Islam, karena mereka Yahudi, mereka bela, gitu ya. Jadi sebetulnya ambigu, ya. Kita ini membela Palestina bukan karena kebetulannya satu agama, ya, mayoritas Islam. Nah, kita seharusnya membela, ya. Tapi lebih dari itu adalah yang kita bela karena kita menentang penjajahan. Ya, sesuai dengan Undang-Undang 45 kan gitu, bahwa penjajahan di atas muka bumi ini mesti dihapuskan. Itu sebetulnya poinnya ke situ, gitu ya. Cuma karena mereka ya kebetulannya saudara kita seagama lah, apalagi gitu kan, semakin kuat pembelaan kita. Padahal poinnya tadi ya menentang penjajahan, gitu. Nah, orang Nasrani kebalikan, ya, karena mereka itu bukan orang Islam, karena mereka bela, ya. Padahal bukan itu tujuannya, poinnya ya. Jadi yang kita bela itu karena penjajahannya, kita menentang penjajahan. Ya, sekalipun mereka misalkan agamanya berbeda, ya kita tentang selama itu penjajahan, ya. Tapi itulah ya. Orang Nasrani membela mati-matian orang ya negara Israel di sana karena mereka bukan Islam. Alasannya sederhana, karena mereka ya menindas Islam. Itu padahal ya. Padahal yang ditindas itu bukan hanya orang Islam, ya. Ya dari dulu orang Yahudi dan orang Nasrani itu selalu berbantah-bantahan. Ya. Memang zaman itu berubah. Cuma nanti ya memang ya pada dasarnya akan selalu seperti itu. Orang Yahudi membantah orang Nasrani membantah orang. Kalau kita telusuri lebih jauh lagi, ada namanya peristiwa parit, ya. Apa namanya, disebutkan di surat Al-Buruj itu, ya. Surat Al-Buruj Ashabul Ukhdud, ya. Itu 20.000 orang Nasrani dibantai oleh orang Yahudi di Yaman, ya. 20.000 orang Nasrani dimasukkan ke dalam paritnya sudah ada apinya, tinggal diceburkan aja ke parit, mereka mati, ya, dibakar hidup-hidup. Disebut, diabadikan dalam Al-Quran, qutil ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka itu beriman, orang-orang Nasrani yang jangan kita samakan orang Nasrani sekarang, ya, maksudnya. Orang Nasrani dulu dengan orang Nasrani sekarang tentu beda, ya. Jadi orang Nasrani yang 2000 tahun yang lalu itu dengan orang Nasrani sekarang tentu beda.
beda ya. Itu masih bertauhid. Orang Nasrani itu pernah dibantai 20.000 oleh orang yang namanya Zunuwas. Ya, Zunuwas. Itu nanti nyambungnya kepada peristiwa yang disebutkan dalam surat Al-Fil, ya, Ashabul Fil, ya. Itu nanti ada hubungannya ke situ, ya. Zunuwas itu pemimpin atau raja Himyar, itu Yahudi di Yaman dulu. Itu membantai orang-orang Nasrani 20.000 dimasukkan ke dalam parit. Ya, bahkan kisahnya ada seorang bayi yang digendong, ibunya ragu karena masih sayang sama bayinya. Kemudian bayinya bisa bicara, gitu ya. Jadi ada disebutkan ada 2 atau 3 bayi yang bisa berbicara selain Nabi Isa, ya. Itu diantaranya bayi yang meyakinkan ibunya, ya, untuk terjun ke api tadi, gitu ya. Jadi karena mereka Nasrani, gitu ya, dimasukkan ke dalam parit, Ashabul Ukhdud, ya. Wahum yatlunal kitab, ya, padahal mereka membaca kitabnya sama-sama dari Allah. Coba, Injil siapa yang menurunkan? Allah. Taurat sama-sama dari, aja disebut agama samawi ya. Al-Quran pun begitu. Mereka sama-sama membaca kitab yang diturunkan oleh Tuhan yang sama, ya, cuma beda Rasul saja. Tuhannya sama, saling bantah-bantahan. Kadzalika, ya, seperti itulah, demikian itulah. Qala, berkata, alladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak tahu. Kalau orang yang tidak tahu itu artinya apa? Orang bodoh, ya, orang tidak tahu alias orang bodoh. Mithla qaulihim, seperti atau semisal ucapan mereka. Wallahu, maka Allah yahkumu bainahum, dia menghukumi bainahum di antara mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, lima, dalam apa yang kanu, mereka adalah fihi, di dalamnya itu yang mereka yakhtalifun, mereka perselisihkan. Satu ayat lagi ya. Waman, dan siapa yang Allahmu lebih aniaya, siapakah yang lebih zalim, lebih aniaya, mimman, dari orang yang mana'a, menghalangi masajidallahi, masjid-masjid, ayudkara, untuk yudkara, disebutkan, fiha, di dalamnya masjid-masjid tadi, apa yang disebutkan, ismuhu, namanya, nama Allah maksudnya, wasa'a, dan dia berusaha fi kharabiha, dalam merobohkannya, ya. Ini ayat ini sama, ya. Dulu tidak ada orang yang lebih zalim, maksudnya Allah itu, dari orang yang menghalangi, ya, orang-orang menuju masjid-masjidnya Allah. Padahal di masjid-masjidnya Allah itu tujuan utama orang ke masjid itu apa? Menyebut nama Allah. Lalu mereka halangi orang-orang ini, ya, maka tidak ada orang yang lebih zalim dari orang yang menghalangi, gitu ya, orang-orang untuk menyebutkan nama Allah di masjid-masjidnya. Dulu ini kejadian pada masa apa? Pada masa namanya Bukhtanasor. Tahu Bukhtanasor? Nebukadnezar. Siapa Nebukadnezar? Ya. Jadi nanti searching tuh, ya, di Google, Nebukadnezar, raja yang pernah menghancurkan Masjidil Aqsa, ya. Jadi bahkan kata dalam suatu riwayat menyebutkan ada 4 raja terbesar sepanjang masa, ya, 2 muslim, 2 kafir. Raja pertama yang muslim adalah satu Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, raja dan nabi. Yang kedua Raja Dzulqarnain, ya, ya, disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Kemudian yang kafir, 2 yang kafir siapa? Yang pertama Raja Namrud. Oh, Raja Namrud?
Raja pertama yang memproklamirkan sebagai Tuhan, gitu ya. Orang pertama ya Raja Namrud yang pernah membakar Nabi Ibrahim, ya. Itu pernah membuat menara, namanya menara apa? Menara Eiffel. Ya, apa namanya? Menara ini apa namanya? Babil ya, sama dari Babilonia juga dulu, ya. Pokoknya Raja Namrud lah ya. Ini yang terbesar ya. Bukan Firaun. Bahkan Firaun nggak masuk. Ya, Firaun itu cuma Mesir doang. Yang kedua raja yang kafir adalah Nebukadnezar. Atau kalau dalam bahasa Arab disebut Bukhtanasar. Ya. Jadi Bukhtanasar ini pernah membakar Masjidil Aqsa, ya. Sekarang apa namanya? Kuil Sulaiman itu ya dibakar. Ya, King Solomon itu pada masa Bukhtanasar itu banyak ya apa namanya, dan Bukhtanasar ini pula lah yang pernah membantai orang-orang Yahudi, gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi kalau kita apa namanya baca sejarah ya, Bukhtanasar ini memang luar biasa ya. Dia banyak membuat kerusakan, terutama dalam sejarah tadi Islam ya. Islam ini maksudnya Yahudi dan Nasrani. Ya. Dia bahkan menghancurkan ya sebagian daripada Masjidil Aqsa, kemudian sebutkan dalam beberapa riwayat melemparkan bangkai-bangkai babi dalamnya ya. Nah, intinya secara maknanya secara umum tidak ada orang yang lebih zalim dari orang yang menghalangi orang-orang menuju masjid. Ya, orang ke masjid itu macam-macam. Utamanya adalah mengingat Allah, baik itu sholat ataupun menuntut ilmu, gitu ya. Ada orang yang mau ke masjid nggak boleh, nah, dilarang. Nah, tidak ada orang yang lebih zalim dari orang yang seperti ini, ya. Ulaika, mereka itu, maka lahum, tidak pantas untuk mereka, tidak layak untuk mereka ayyadkhuluha, bahwa mereka memasuki masjid-masjid itu illa khaifin, kecuali orang-orang yang takut. Ini berupa khabar tapi berupa perintah untuk memerangi mereka, ya. Tidak layak untuk mereka memasuki masjid-masjid Allah kecuali dengan rasa takut. Kamu berikan rasa takut kepada mereka dengan kalian memerangi mereka, gitu ya maksudnya. Lahum fid dunya, bagi mereka di dunia mendapatkan khizyun, kehinaan, walahum fil akhirati, dan bagi mereka di akhirat azabun azim, mendapat siksa yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ayat 114 ya. Ingat 114. Ada yang tanyakan? Beda, Pak. Ya, itu mungkin ada uzur ya. Ada uzur, itu beda lagi, mungkin harus kita bedakan juga ya. Ada uzur yang bukan hanya ke masjid sebetulnya, kan? Tempat-tempat yang lain, andaikan ya tempat lain itu berkerumun orang, misalkan tidak hanya masjid, intinya adanya kerumunan. Tapi kalau tadi ada yang sampai spesifik ya, misalkan tempat lain buka, kumpul, masjid tutup misalkan, nah itu mungkin khawatir masuk ke situ. Tapi kalau secara ada uzur tadi, yang penting ada kerumunan, maka di masjid itu orang berkerumun ya. Nanti bukan hanya masjid, misalkan mall juga ditutup, nah itu baru gitu ya. Tapi kalau bentuknya tadi ternyata yang banyak ditutup itu masjidnya daripada tempat umumnya, nah itu khawatir masuk ke situ, dikhawatirkan. Iya, ya dosa ya. Tapi kalau ada uzur seperti tadi ya mungkin tidak termasuk. Nah, itu salahnya tadi banyaknya ternyata bukan cuma ya apa namanya, ternyata yang ditutup lebih banyak masjidnya gitu misalkan, baru khawatir di situ ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.